Selama puluhan tahun, Indonesia dikenal sebagai negara maritim. Namun ironisnya, kapal perang paling berbahaya yang menjaga Laut Nusantara justru hampir semuanya lahir di luar negeri. Hari ini, sejarah itu bersiap berubah. Di galangan PT PAL Surabaya, sebuah kapal perang raksasa berdiri senyap. Tidak banyak bicara, tidak banyak publikasi, namun bocoran demi bocoran mulai terbuka. Inilah fregat merah putih. Diduga kuat akan bernama KRI Balaputra Dewa. Nomor lambung 322, besar, berotot, kuat. Dan jika semua rencana persenjataan ini terpasang penuh, maka inilah fregat paling menakutkan yang pernah dimiliki Indonesia. Fregat ini bukan proyek biasa. Fregat Merah Putih bukan sekadar proyek kapal perang. Ini adalah proyek perjuangan nasional. Berbeda dengan kapal impor yang datang dalam kondisi siap pakai, fregat ini dibangun melalui proses panjang. Mulai dari transfer teknologi, desain ulang, adaptasi sistem tempur, hingga kesiapan industri pertahanan nasional. Dari berbagai bocoran terbuka yang beredar, fregat ini mengadopsi desain kelas berat setara fregat kelas 140 hingga 150 meter. Dengan bobot ribuan ton, artinya satu hal. Ini bukan OPV, bukan kapal patroli, bukan frigat ringan. Ini adalah real frigate. Desain berotot dan filosofi tempur. Jika melihat siluetnya, satu kesan langsung muncul. Kapal ini tidak dibuat untuk pamer, ia dibuat untuk perang. Haluan tinggi, superstruktur tebal, dan ruang internal besar menunjukkan kapasitas senjata yang besar serta sistem tempur yang kompleks. Desain ini bukan untuk kecepatan ekstrim, melainkan untuk daya tahan tempur jangka panjang. Kapal seperti ini dirancang untuk patroli laut strategis, pengawalan aset vital, dan jika diperlukan, pertempuran laut terbuka dengan intensitas tinggi. VLS 64, Game Changer ASEAN. Inilah bagian paling mengejutkan. Berdasarkan bocoran teknis yang beredar, KRI Balaputra Dewa diproyeksikan membawa hingga 64 sel Vertical Launch System. 64. Untuk kawasan ASEAN, angka ini sangat ekstrim. Sebagai perbandingan, banyak fregat di kawasan hanya membawa 16 hingga 32 VLS. Bahkan beberapa destroyer ringan pun berada di kisaran yang sama. Dengan 64 VLS, fregat ini mampu menjalankan pertahanan udara berlapis, melaksanakan serangan anti kapal jarak jauh, membuka potensi anti kapal selam dari udara, serta memberikan fleksibilitas konfigurasi senjata yang sangat luas. Artinya, satu kapal ini saja bisa berfungsi sebagai benteng laut yang bergerak. Jika senjata terpasang penuh, mari kita bicara realistis. Jika fregat ini masuk layanan dengan konfigurasi senjata penuh, maka daya gentarnya akan langsung terasa. Bayangkan kapal ini beroperasi di Selat Malaka, jalur pelayaran tersibuk di dunia, dan di Laut Natuna Utara, kawasan dengan tensi geopolitik yang tinggi. Dengan radar modern, VLS penuh, dan sistem tempur terintegrasi, kehadirannya saja sudah cukup untuk mengubah kalkulasi siapapun. Ini bukan soal menembak, ini soal deterrence. Kapal ini berkata tanpa suara, wilayah ini dijaga. Jangan coba-coba. Balaputra Dewa, nama dan makna. Jika benar kapal ini bernama KRI Balaputra Dewa, maka itu bukan nama sembarangan. Balaputra Dewa adalah simbol kekuatan maritim Nusantara di masa lalu. Seorang raja yang berkuasa di jalur laut strategis Asia Tenggara. Nama ini adalah pesan yang sangat jelas. Indonesia tidak sedang bermimpi menjadi kekuatan laut. Indonesia sedang kembali ke jati dirinya. Harapan besar untuk masa depan. Namun satu kapal, sekuat apapun, tidak cukup. Harapan terbesar publik pertahanan hari ini adalah satu hal. PT PAL tidak berhenti di 2 unit. Jika fregat Merah Putih ini benar-benar berhasil dibangun tepat waktu, tepat spesifikasi, dan matang secara operasional, maka tidak ada alasan Indonesia tidak membangun 5, 10, bahkan puluhan fregat nasional di masa depan. Inilah kunci angkatan laut yang kuat. Jumlah, kualitas, dan keberlanjutan industri. KRI Balaputra Dewa bukan sekadar kapal perang. Ia adalah simbol keberanian industri pertahanan Indonesia. Real fregat, real kapal perang, bukan konsep, bukan maket. Jika kapal ini resmi masuk layanan dengan senjata penuh,
maka Angkatan Laut Indonesia akan melangkah ke level baru. Disegani kawan, diperhitungkan lawan. Inilah fregat merah putih, buatan putra-putri bangsa, dan selangkah lagi menuju laut lepas sejarah. Mari kita tunggu launching fregat kebanggaan Indonesia ini. Jelas Veva Jaya Mahe. Terima kasih telah menonton. Jika ada analisa atau data kami yang keliru, silahkan sampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa di analisa berikutnya.